Suaranya. Tut 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 tut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang telah klik video kali ini. Aku Adelia Ramasari. Hari ini kita akan membahas tentang teori belajar kognitif menurut pendapatnya David Ausubel. Jangan di skip ya videonya. Oke, aku akan lanjutkan tentang siapa itu David Ausubel. Jadi, David Ausubel adalah seorang tokoh psikologi pendidikan yang terkenal dengan teori belajar bermakna. Belajar bermakna itu dibagi menjadi dua nih teman-teman. Yang pertama itu belajar penerimaan atau penemuan, yang kedua ini belajar hafalan. Jadi, menurut Ausubel, siswa akan belajar bermakna jika ia mampu mengaitkan suatu informasi baru yang telah ia terima dengan informasi yang telah ia miliki atau pengetahuan yang ia miliki. Itu yang dinamakan dengan yang tadi yang pertama itu penerimaan. Sebaliknya, jika siswa tidak mampu mengaitkan informasi baru ia terima dengan kognitif yang ada, maka itu disebut dengan hafalan atau yang sering kita lakukan dulu di sekolah. Jadi, kenapa sih kita dulu sering lupa materi? Karena kita menerapkan metode yang salah, yaitu hafalan. Sampai sini paham ya? Nah, dalam belajar bermakna ini ada yang namanya proses subsumsi. Proses subsumsi itu proses penerimaan atau yang tadi aku sebutkan, proses mengaitkan informasi yang baru ia terima dengan struktur kognitif atau pengetahuan yang ia miliki. Ya, dengan ini informasi yang kalian terima itu tidak akan mudah lupa. Nah, dalam belajar bermakna ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kalian berhasil dalam belajar bermakna. Yang pertama itu struktur kognitif yang ada. Yang kedua itu ada stabilitas. Dan yang ketiga itu adalah kejelasan materi atau suatu pengetahuan yang diterima. Jadi belajar bermakna ini akan terlaksana jika terpenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, informasi harus logis. Coba kalian bayangkan jika kalian mendapatkan suatu informasi yang menurut kalian tidak logis, maka informasi tersebut tidak akan masuk kepada long term memory kita, maka informasi tersebut akan loss atau dihilangkan. Yang kedua, kalian harus tahu tujuan kalian belajar itu apa. Dari siswanya sendiri ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, siswa harus siap terhadap materi yang ia terima. Kalau siswanya ngantuk atau pas lagi nggak mood untuk menerima suatu pelajaran, maka belajar bermakna tadi tidak akan terjadi atau tidak akan berhasil. Yang kedua itu ada struktur kognitif siswa. Nah, sampai sini paham ya? Lalu bagaimana proses penerapannya? Aku akan ambil contoh suatu materi yaitu misalnya perkalian. Dulu waktu guru SD kalian mengajarkan tentang perkalian, ada dua tipe guru saat mengajar perkalian. Yang pertama, kalian disajikan tabel, lalu kalian dituntut harus menghafalkan. Yang kedua, tipe yang kedua ini guru kalian akan menjelaskan konsepnya dulu. Seperti misal kalau 4 kali 5, kok bisa sih ketemu 20? Dan nanti guru kalian akan menjelaskan alasannya. Seperti yang aku terapkan ke adikku. Jadi adikku ini kelas 5 SD, waktu itu ada materi perkalian. Kan itu banyak ya, perkalian 1 sampai 100. Mungkin bagi kita yang sudah dewasa perkalian 1 sampai 100 itu mudah, tapi bagi SD atau bagi siswa yang baru menerima pelajaran tersebut, maka akan sulit jika kita tidak menerapkan atau mengajari tentang bagaimana konsep perkalian itu sendiri. Ini adalah adikku yang tadi aku sebutkan, dia kelas 5 SD. Dulu waktu ia ada pembelajaran perkalian, aku menerapkan proses atau menerapkan konsep tadi. Dulu misal kalau ada materi perkalian, kakak ngajarin kamu gimana? Misal kalau ada soal 6 kali 7, Berarti 7-nya ditambah 7 tambah 7 sampai 6 kali. hasilnya berapa? 45. Kalau kayak gitu kamu lebih paham nggak? Daripada kali. Oke, sekian dulu video aku kali ini tentang teori belajar kognitif menurut pendapatnya David Ausubel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.